semua orang bisa mencoret. Oke. Jadi semua orang bisa mengekspresikan dirinya lewat lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat, salam bersemangat bersama Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros bersama salah seorang belia yang cantik, menarik, dan berprestasi. Dia merupakan salah satu pelaku ekonomi kreatif subsektor seni rupa yang ada di Sumatera Barat. Dia adalah Aprililia atau akrabnya kita panggil Lili. Selamat pagi Lili. Selamat pagi Kak Ros. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang sibuk di kerjaan apa nih? Sekarang kegiatan aku berseni rupa tetap. Terus aku juga makeup artist di Dimension Fotografi. Oke. Kuliah juga. Kuliah masih ya? Iya, semester 7. Semester 7 di? Universitas PGRI Sumatera Barat. Oke. Tapi jurusannya masih Jurusan aku IT. IT ya? Iya. Oke, luar biasa. Kak Ros penasaran banget di usia Lili yang masih muda belia sudah berprestasi di bidang seni rupa. Nah, kira-kira Lili itu terjun ke dunia seni rupa khususnya pelukis ya, itu dari tahun berapa? Aku mulai konsisten melukis itu dari 2018, tapi dari SMP aku udah suka sama lukisan. Kebetulan waktu aku SMK kan tata boga. Oke. Terus juga sering bikin patung dari SMP. Nah, kebetulan di SMK itu bapak kos aku dia pensiunan jaksa. Dia juga seorang pelukis, aku belajar sama dia. Oke. Jadi gitu. aku suka lukisan itu udah dari SMP. 2017 aku mulai melukis otodidak. 2018 aku mulai konsisten belajar sama pelukis-pelukis yang ada, seniman-seniman yang ada di Padang. Iya. Banyak juga mentornya, tapi terinspirasi dari Bapak Kos dulu ya. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan mentor-mentor yang lain yang ada di Kota Padang. Nah, kira-kira yang membuat Lili itu tertarik untuk terjun ke dunia seni rupa khususnya di melukis itu apa? Kenapa aku suka melukis? Ya. Dari kecil aku suka explore, aku suka bermain fantasi, aku suka apalagi tentang kemanusiaan. Aku juga suka psikologi. Oke. Ya, dari hasil eksplor aku tadi tentu aku butuh media untuk mengekspresikannya kan. Aku coba belajar patung, aku pikir tata boga bakalan apa namanya? Aku kan suka bikin cake ulang tahun, jadi aku suka bikin kayak jadi patung gitu loh, boneka Barbie yang dari kue gitu. Tapi semenjak kenal sama bapak pensiunan namanya Arifin Noer, dia seorang pelukis pensiunan jaksa. Melukis adalah tempat yang paling nyaman bagi aku untuk mengekspresikan semua yang aku eksplor tadi. Oke. Udah ketemu di lukisan jadi merasa nyaman aja gitu. Dari tata boga langsung beralih ke seni rupa begitu ya? Sayangnya waktu itu aku udah masuk di DKV Padang Panjang. Cuman ya di daerah aku edukasi tentang seni itu susah carinya. Jadi aku nggak tahu di seni rupa UNP. Aku cuma mama sama papa kan guru keduanya. Jadi PGRI kan guru. Jadi ya udah masuk aja di situ gitu. Nggak ada edukasi kalau dulu. Tapi nggak juga sih, nggak perlu disasakan juga sih. Iya, luar biasa. Tapi bagus juga ya kalau untuk secara materi background pendidikan di jurusan lain, sementara Lili juga mempunyai skill yang lain gitu. Jadi kalau dipadu-padankan itu bakal kaya talenta jadinya ya. Iya. Oke. Kemudian seni lukis itu kan banyak macam alirannya, ada yang abstrak, ada yang naturalis, ekspresionis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau Lili fokusnya ke seni lukis apa?
Awal aku belajar sama seniman itu, aku belajar sama Budi Irwandi di Dangau Studio 2018. Awalnya aku belajar dasar dulu, belajar basic, lukisan yang realis gitu. Cuman semakin kesini, karena kami juga ada program art terapi gitu, aku mencoba nggak terpatok ke ini sih, harus aliran apa gitu. Kalau sekarang kan banyak yang bilang aku ekspresionistik, tapi aku nggak patokan aku harus melukis itu terus, enggak. Lukisan yang kemarin yang sempat viral itu kan yang ekspresionis, yang lukisan hitam putih itu kan. Aku melukis itu awalnya cuma untuk eksplorasi warna hitam. Jadi warna hitam ini gimana sih gitu. Aku mencoba untuk berangkat dari emosional. Jadi aku terinspirasi juga dari ini. Dia seniman, kalau nggak salah dia Marina Abramovic. Dia seorang performing art. Jadi karya-karyanya dia menguji batas daya tahan tubuh manusia itu sampai apa. Jadi dia kan performing. Dia sampai melukai fisik kayak gitu. Jadi waktu itu ada, kalau nggak salah di sebuah pameran, dia membiarkan dirinya sebagai objek. Dan dalam 1 jam semua pengunjung galeri bebas untuk melakukan apapun terhadap dia. Jadi waktu itu dia menyediakan beberapa benda tajam, bunga, pistol. Kan akhirnya memang ada yang untuk menguji coba. Ya, ada yang ngasih bunga, ada yang sampai dia ditelanjangi, sampai dilukai gitu juga. Sampai waktu itu dia cerita ada yang ingin memperkosa. Cuman karena pengunjungnya banyak membawa pasangan, jadi itu nggak jadi. Ada yang berani sampai mensilet lehernya sampai berdarah gitu. Jadi hasil dari eksplor dia tadi, ternyata ketika manusia diberi kebebasan penuh terhadap manusia lain, manusia bisa saja tidak mempunyai rasa bisa bertindak di luar logika. Nah, karena aku terinspirasi dari dia, aku mencoba untuk mengekspresikan di lukisan. Sebenarnya batas emosional manusia itu sampai mana sih gitu. Kalau dulu aku cuma berangkat dari ya intuisi yang aku rasain gitu kan. Dan aku juga terinspirasi dari Frida Kahlo. Frida Kahlo dia pelukis wanita dari Meksiko yang bikin aku mengagumi dia perjalanan hidupnya. Jadi menurutku pelukis itu tidak lepas dari bagaimana dia menjalani kehidupannya. Frida Kahlo sering disebut sebagai pelukis surrealis, tapi dia membantah itu. Aku tidak pernah melukis ala mimpiku, katanya. Aku melukis realitasku sendiri. Ada dalam bukunya Viva la Vida. Kurang lebih Lili mengeksplorasi pengalaman-pengalaman dan terinspirasi dari beberapa tokoh-tokoh yang dikagumi, itu bisa dituangkan ke dalam karya lukisan tadi ya. Tapi ngomong-ngomong, Kak Ros penasaran juga nih, tadi Lili ceritanya seperti Marina tadi ya, itu dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang luar biasa gitu kan, sesuatu yang beda gitu kan, untuk sampai orang melukai dirinya. Dia tidak melakukan seperti itu juga kan, untuk mendapatkan suatu inspirasi dalam melukis kan? Kalau Marina Abramovic, dia menguji batas daya tahan tubuh manusia itu seperti apa. Kalau aku lebih suka explore emosional manusia itu sampai mana sih gitu. Jadi mungkin aku juga gini loh, dan seperti Frida Kahlo tadi, menurutku pelukis itu tidak ada yang biasa-biasa aja. Tapi bukan berarti aku ingin terkesan aneh atau apa ya. Tapi itu udah memang dari kecil aku memang udah suka mengeksplor. Satu yang bikin aku suka melukis gini, setiap orang punya kapasitas yang beda. Aku kan perempuan. Ini fakta. Dari kecil aku sering mendapat
lingkungan yang tidak jauh dari mengarah ke pelecehan seksual. Tapi alhamdulillah aku sampai aku kuliah aku nggak ini sih. Cuman aku selalu banyak menyaksikan itu. Mendapatkan informasi ya gitu. Banyak mendapatkan pengalaman dari situ begitu. Iya, aku banyak menyaksikan gimana itu pencabulan. Gimana itu perempuan LGBT. Ketika aku baru kuliah, rasa penasaran itu yang bikin aku merasa aku punya kapasitas untuk mengeksplor di sana. Ya sudah. Contoh ada perempuan yang bahkan untuk ditinggal di rumah sendiri aja dia nggak berani, dia takut. Dan aku sebaliknya. Aku suka explore seperti misalnya aku berangkat pagi, aku pergi ke pantai, ikut nelayan nangkap ikan, terus nanti nongkrong di kedai kopi, tempat bapak-bapak main domino, kayak gitu. Untuk mencari inspirasi tadi. Tadi. Kembali ke Frida Kahlo tadi, aku merasa seniman itu nggak ada yang biasa aja, nggak ada yang oh dia pelukis, pasti pelukis itu punya sesuatu dalam dirinya. Dan untuk aku yang hidup di zaman sekarang, di mana semuanya serba ada, aku nggak hidup di zaman perang apalagi, hidup yang normal-normal saja. Sederhananya gini, apa yang mau aku lukis? Emangnya apa yang mau aku bagi? Ujung-ujungnya pasti aku bakalan cuma kayak melukis ya, misalnya kayak pemandangan, apa yang dilihat atau gitu ya, gaya-gaya Mohindi gitu kan, karena aku hidup di daerah yang senyaman ini kan. Dan aku sadar aku punya kapasitas untuk beranjak sedikit dari kodratnya perempuan. Dan dari kecil aku juga sering dihadapkan dengan aku perempuan. Aku dari SMP, SMK itu aku sering melihat bagaimana pencabulan, kekerasan seksual, penipuan, seperti itu loh. Dan itu yang bikin rasa penasaran aku makin tinggi. Dan karena aku pelukis, aku merasa kalau aku nggak mengeksplor semua, itu bakal terpendam saja, gitu ya? Karena aku suka eksplor, karena juga aku pelukis. Kalau aku nggak pelukis, aku nggak mungkin iseng-iseng kayak gitu kan. Karena aku pelukis, makanya aku berani untuk mengeksplorasi emosional tadi. Bagaimana caranya aku untuk keluar masuk di sana. Aku masuk ke lingkungan LGBT, aku masuk ke lingkungan prostitusi. Contohnya seperti ada lukisan terbaru aku, itu hitam putih juga. Aku bikin gambar pohon, tapi cabangnya patah. Kalau secara psikologi, pohon yang cabangnya patah itu secara psikologi membuat yang melukis itu tadi punya trauma. Jadi pohon yang cabang patah itu menggambarkan ada trauma masa lalu, kayak gitu. Contohnya kayak ada orang yang bikin manusia kepala, tapi kayak orang-orang sawah gitu loh, lurus terus kasih tangan dua. Itu psikologisnya rasa ketidakpercayaan diri. Jadi dan aku masih merasa ini sih, masih merasa butuh. Aku merasa dengan skill yang aku punya sekarang itu belum cukup untuk menginterpretasikan apa yang ingin aku sampaikan tadi. Makanya aku butuh studi lagi, aku butuh belajar lagi dan menggali lagi gitu ya, untuk bisa menginterpretasikan apa yang ada biar bisa dituangkan dalam satu karya ya. Nah, kalau untuk membuat satu lukisan itu, nah untuk seorang Lily ini butuh berapa lama untuk satu lukisan aja gitu? Kalau dulu
Yang lukisan hitam putih di sketchbook itu, dalam sehari itu aku sediain 50 lembar. Jadi dalam sehari itu selesai 50 lembar. Itu 50 lembar satu hari? Iya, Itu lukisan gambar yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Berbeda? Iya. Temanya hitam putih sama gitu Aku ya? konsisten bikin itu tiap hari selama 1 bulan. Banyak juga ya, satu hari bisa menghasilkan 50 karya? Karena berangkat dari ini, Emosional tadi gitu. Berarti Lili harus masuk dulu ya gitu ke dalam suatu situasi. Jadi itu nanti bisa dituangkan ke dalam lukisan, begitu ya. Tapi menurut aku melukis berdasarkan emosional tadi itu baru apa namanya? Pelukis itu kalau nggak salah ada 5 level. Yang level yang paling bawah itu adalah mereka melukis untuk dirinya sendiri. Mereka melukis untuk dia dan untuk dirinya sendiri. Oke. Ada terus ada yang melukis untuk orang lain, ada yang melukis untuk menyampaikan sesuatu. Jadi menurutku perjalananku masih panjang. Ya pasti dong. Mungkin orang-orang melihat Lilinya sudah sampai di level yang di grade yang misalnya angka 7 gitu ya, tapi Lilinya sendiri karena masih merasa belum puas, ingin terus belajar lagi, masih merasa di bawah itu. Itu aku justru butuh studi lagi untuk itu justru sebenarnya lebih bagus ya, lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kita gitu ya di ilmu yang kita miliki. Kemudian Kak Ros dengar Lili juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemuda kreatif berprestasi tahun 2020 di bidang seni rupa dari Pucuk Adai Kabuntaran Talu Tuanku Bosa 14. Nah, ini bisa diceritakan nggak gimana sampai bisa mendapatkan penghargaan itu? Jadi waktu itu aku ikut beberapa pameran, terus tiba-tiba ada Mr. Eki, dia yang sering bikin acara penghargaan juga di Kabuntaran Talu tadi. Dia kabarin, Lili kamu lulus seleksi untuk penghargaan pemuda berprestasi katanya. Ya udah, mendadak langsung besoknya langsung ke Talu dapat penghargaan. Habis itu aku kaget juga awalnya. Oh tiba-tiba gitu kan. Itu karya apa yang didaftarkan waktu itu? Sebagai pegiat seni rupa. Pegiat seni rupa, berarti kan harus mendaftarkan karya lukisan kan? Enggak juga? Iya, dia minta beberapa foto lukisan aku. Sama CV lah pastinya ya? Iya, sama CV juga. Oke. Itu di tahun 2020 ya? Iya. Kemudian Kak Ros juga stalking ini beberapa lukisan Lili itu banyak yang mengarah ke kalau anak-anak melihat ini yang awam, kita yang awam melihat itu agak serem gitu ya? Iya, banyak temanya ya? Iya. Nah itu apa tuh maknanya itu? Banyak sih yang bilang aku indigo. Oke. Karena awal aku memulai eksplor warna hitam itu karena aku suka psikologi. Jadi aku mendalami karakter bipolar. Jadi karya pertama aku itu judulnya Bipolar. Dan dilanjutkan dengan aku percaya alam bawah sadar manusia itu kan luas. Ya. Aku mencoba masuk di sana, aku coba mengendalikan delusi aku, fantasi aku, dan memang begitu hasilnya. Dari pengalaman-pengalaman aku ke belakang. Tertuangkan ke dalam lukisan itu tadi ya. Selain ikut yang pameran yang di Talu tadi? Enggak, kalau di Talu aku enggak pameran, aku pameran di Padang. Pameran di Padang? Ya, karena Mr. Eki tadi sering mantau, jadi dia daftarin aku diajukan gitu ya? Iya, untuk dapat selain di Padang, Lili juga pernah ikut pameran luar Padang nggak? Belum ya, tapi aku masih fokus eksplorasi sama studi soft skill aku. Oke. Kemudian Lili juga pernah terlibat dalam art terapi. Ya, art terapi itu apa sih? Art terapi itu aku bikin bersama Bang Budi Irwandi di Danau Studio. Sederhananya gini, semua orang bisa mencoret. Jadi semua orang bisa mengekspresikan dirinya lewat lukisan. Bisa menjadi hobi juga. Banyak orang yang bilang, aku nggak bisa lukis, jadi nggak mau melukis kan. Sederhananya gini,
ketika orang suntuk, galau, mereka kebanyakan nyanyi, Iya, main benar. gitar. Bahkan bisa menciptakan lagu, Iya, gitu menciptakan ya. lagu. Tapi kenapa dengan seni rupa? Tidak. Iya, benar. Dengan melukis kita bisa melepaskan emosional yang kita rasain. Iya. Jadi itu adalah satu cara untuk yang paling sederhana mengenalkan seni rupa ke kalangan umum. Iya. Dan kemudian menurut Lili, minat generasi muda sekarang ini untuk ke seni rupa itu seperti apa? Banyak yang berminat atau masih banyak yang ogah-ogahan juga untuk di Sumatera Barat? Menurutku di Sumatera Barat, kampus seni SMSR itu kan cuma ada 2, di Jogja sama di Padang dulu kan. Menurutku peminat seni rupa itu mestinya lebih banyak di Sumbar, lebih banyak di sini sih, karena sekolahnya kita ada. Iya, benar. Di SMSR. Iya. Dan beberapa kali aku nimbrung ke acara seni, memang banyak peminatnya. Sama kayak acara waktu aku performing di Taman Budaya, pembukaan pameran lukisan Jalur Rempah. Iya. Banyak. Kan kebudayaan ya? Rame. Iya. Banyak juga ya, berarti semakin kesininya generasi muda Sumatera Barat semakin banyak yang berminat untuk terjun ke seni rupa, karena mungkin sudah banyak mendapatkan edukasi kalau untuk melukis itu nggak sulit gitu ya, sama halnya seperti orang yang lagi galau bisa menciptakan karya lagu, bisa menciptakan karya musik, begitu juga dengan hal seni rupa ya. Ketika kita ada inspirasi, bisa juga dituangkan ke dalam kanvas gitu ya. Mau hasilnya seperti apa itu tergantung si pelukis tadi begitu. Oke. Kemudian harapan Lili sendiri untuk generasi muda yang menekuni bidang seni rupa ke depan ini seperti apa? Harapan aku yang pertama, percaya diri, konsisten, banyak eksplor. Karena aku pribadi sendiri menanamkan itu. Bagi aku melukis itu udah kayak jam kerja. Pulang kerja aku melukis, mau tidur aku melukis. Udah semacam habit gitu ya? Iya, nggak bisa ninggalin itu. Oke, memang udah tertanam dari diri sendiri gitu ya. Kemudian seni rupa ini kan merupakan salah satu subsektor yang ada di ekonomi kreatif, ya. Salah satu subsektor yang ada di ekonomi kreatif yang tentunya juga menciptakan lapangan kerja, dapat mendirikan income tersendiri buat para pelaku pelukis yang menekuni bidang itu. Nah, untuk Lili, harapannya ke depan untuk perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat seperti apa? Aku yakin para peminat seni, para kolektor itu di Padang ini nggak sedikit, aku yakin. Ya. Tapi kalau nggak ada pameran, gimana dong? Ya. Jadi gimana mereka dapat informasi gitu ya? Aku berharapnya anak-anak pemuda sekarang banyak bikin pameran, berani buat bikin pameran sendiri, nggak harus nunggu ini kan, nggak harus nunggu undangan atau apa dulu. Ya, aku berharapnya kepariwisataan dan ekonomi kreatif pariwisata makin berkembang, makin banyak penggiat seni, nggak hanya di seni musik, tapi seni rupa. Karena di sini kita punya studinya, SMSR ada, lebih gampang kan, nggak seperti yang di luar daerah. Iya. Oke, di sana Parekraf dimanapun berada, demikian tadi mau talama Kak Ros dengan Aprililia atau Lili, seorang gadis muda belia yang berprestasi, yang bergerak di seni rupa, yang sudah banyak menghasilkan karya-karya lukisan yang sudah dipublikasikan di Sumatera Barat ini. Saatnya Kak Ros dan Lili undur diri dulu dari hadapan Nusana Parekraf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Maswa.